Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaifa ahwalukunna solihah? Apa kabar antuna semua? Alhamdulillah, semoga antuna tetap sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa, ketika kalian keluar rumah, tidak lupa protokol COVID-nya, ya. Dan jangan lupa juga untuk senantiasa berdoa agar Allah menjaga kalian dan terhindar dari wabah dan penyakit. Ada yang sudah hafal doanya? Masya Allah ya. Jadi dihafalkan ya solihah ya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min syai'il asqam. Jadi itu ya solihah doanya. Dan tetap semangat belajar solihah meskipun kalian belajar dari rumah ya. Jangan kendor semangat belajarnya, oke? Nah, seperti biasa ya, Ustazah pasti akan menyampaikan kontrak belajar dan kalian pastinya sudah hafal ya. Masya Allah. Adapun kontrak belajar kita yang pertama adalah menyiapkan buku pelajaran dan alat tulisnya. Jadi, ketika nanti kalian mendengarkan penjelasan Ustazah, diharapkan kalian mencatatnya ya. Apa yang dianggap penting di video dicatat. Oke? Kemudian, duduk yang rapi seperti belajar di kelas ya. Jadi ketika kita duduk yang rapi, maka fokus kita ketika belajar juga akan baik. Oke. Selanjutnya, memulainya dengan berdoa. Jadi senantiasa kita memulainya dengan berdoa agar Allah memberikan kalian pemahaman dalam memahami materi. Oke, selanjutnya, simak dan dengarkan penjelasan Ustazah dalam video ini dengan baik ya. Nah, jadi jangan sampai dipercepat videonya. Biar langsung aja deh Ustazah di evaluasinya aja kita kerjain. Nah, jadi harus disimak ya solihah ya. Jangan dipercepat ya. Harus simak dan dengarkan baik-baik penjelasan Ustazah. Oke? Dan yang terakhir, insya Allah di akhir video nanti akan ada evaluasi atau latihan. Supaya apa? Supaya kalian lebih mahir dalam menjawab soal-soalnya. Oke? Sudah siap belajar solihah? Oke, sebelum kita ke materi, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajarannya ya. Oke, yang pertama, insya Allah kalian dapat mengetahui satuan waktu ya. Dan yang kedua, insya Allah kalian dapat membaca waktu ya. Di sini Ustazah akan sebutkan cara membaca waktu, menit, dan jam. Sudah siap? Oke, kita mulai pembelajaran kita kali ini. Pasti sudah ada yang tahu ya apa materi pelajaran kita hari ini? Masya Allah ya. Hari ini kita akan belajar tentang satuan waktu ya. Mungkin semester kemarin kita sudah belajar tentang satuan waktu ya. Masya Allah. Ada yang masih ingat? Betul sekali ya. Ada detik, ada menit ya, jam. Kemudian ada lagi. Nah, mungkin kalau yang di semester 1 kita hanya mempelajari tentang detik, menit, dan jam ya. Nah, untuk yang semester 2, insya Allah kita akan mempelajari ya satuan waktu yaitu hari, minggu, bulan, dan tahun. Jadi masih banyak ya satuan waktu yang lain. Nah, jadi untuk yang kelas 3 ini ya, kita akan mempelajari yang ini saja dulu ya. Oke, kita akan belajar satu per satu ya. Nah, ada yang masih ingat 1 tahun itu ada berapa bulan?
Masya Allah, ada 12 bulan, ya. Nah, 1 bulan itu terdiri dari beberapa hari, ya. Ada yang 1 bulan harinya ada 28, ya. Ada juga yang sampai 31 hari, ya. Kemudian 1 bulan juga terdiri dari, betul sekali, 4 sampai 5 minggu, ya. Jadi, untuk satuan waktu, ya, yang perlu diingat, untuk 1 tahun, ya, itu ada 12 bulan, kemudian 1 bulan, ya, ada 28 sampai 31 hari, dan 1 bulan juga terdiri dari 4 sampai 5 minggu. Oke. Nah, di sini Ustazah akan menampilkan, ya, bulan dan jumlah hari pada setiap bulannya, ya. Nah, di sini bulan Januari, ya, terdiri dari 31 hari, ya. Jadi coba lihat kalender kalian di rumah. Coba benar nggak ya Januari ini terdiri dari 31 hari? Nah, kemudian Februari terdiri 28, ya, atau 29 hari. Nah, untuk yang bulan Februari ini pengecualian ya Solihah, karena rata-rata di bulan-bulan lain itu kan ada yang sampai tanggal 30 dan 31 hari. Nah, untuk bulan Februari, ya, itu harinya hanya ada sampai 28 atau 29 hari. Jadi, setiap 4 tahun sekali, ya, bulan Februari ini ada yang 28 hari dan ada yang 29 hari. Ya, jadi Masya Allah ya. Nah, kemudian Maret, April, sampai dengan Desember itu rata-rata harinya ada 30 atau 31 hari. Ya, jadi diingat, untuk yang bulan Februari ini pengecualian setiap 4 tahun sekali itu ada yang 28 hari, ya. Oke. Selanjutnya, nah, ada yang masih ingat 1 minggu itu terdiri dari berapa hari? Masya Allah, terdiri dari 7 hari. Nah, jadi kalau misalnya 2 minggu ada berapa hari, ayo? Masya Allah. Jadi tinggal dikali ya. 2 dikali 7 hari. Sama dengan berapa hari? 14 hari. Jadi 2 minggu ada 14 hari. Nah, kalau 4 minggu ada berapa hari? Ayo Solihah. Masya Allah. Jadi tinggal dikali saja ya. 4 dikali 7. Jadi sama dengan 28 hari. Oke, kita lanjut. Nah, tadi di awal Ustazah sudah sampaikan, 1 tahun ada berapa bulan? Ayo. Masya Allah, ada 12 bulan. Nah, jadi kalau misalnya Ustazah mau tanya, 2 tahun ada berapa bulan? Masya Allah, sama ya. Tinggal dikali saja. 2 dikali 12 bulan. Jadi berapa bulan? Masya Allah. Jadi 2 tahun itu ada 24 bulan. Paham ya Solihah ya? Oke, barakallahu fiik. Kemudian, ya, di sini kita akan membaca waktu, yaitu jam dan menit. Perhatikan baik-baik ya Solihah ya. Nah, di sini ada sebuah jam ya Solihah. Nah, ada yang tahu cara membaca jam? Masya Allah, ada yang sudah mengerti ya? Oh, Masya Allah. Nah, di dalam sebuah jam ini ya, ada angka-angka ya Solihah ya. Ada angka 12, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai angka 11. Nah, di sini juga ada namanya jarum jam ya. Di sini ada 2 jarum jamnya ya. Nah, yang pendek ini ya,
menunjukkan jam. Ya, jadi jarum yang pendek itu menunjukkan jam, dan yang panjang ini ya, jarum yang panjang ini menunjukkan menit. Ya, jadi jangan sampai keliru ya Solihah ya. Untuk yang jarum pendek menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menit. Ya, maksudnya gimana Ustazah? Nah, coba perhatikan ya. Nah, setiap angka dari angka 12 sampai dengan 1 itu terhitung 5 menit. Ya. Nah, jadi misalkan kalau dari angka 1 ke angka 2 itu terhitung berapa menit jadinya? Betul sekali. Jadi, setiap angka dari 12 ke 1 atau 1 ke 2 itu menunjukkan 5 menit. Ya. Jadi begitu seterusnya ya, dari 2 ke 3, 5 menit, 3 ke 4, 5 menit, 4 ke 5, 5 menit, dan seterusnya. Sudah paham ya? Nah, jadi untuk yang jarum panjang ya, itu menunjukkan menit ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau misalkan di sini ada yang tahu nih kita baca jamnya ini pukul berapa? Masya Allah. Jadi karena jarum panjangnya ya ada di angka 12 dan jarum pendeknya ada di angka 11. Nah, maka yang angka 12 ini ya, ini kita taruh menitnya, dan yang angka 11 ini menunjukkan jamnya. Ya. Jadi kita baca jam ini pukul berapa? Betul sekali, pukul 11.00 karena untuk menitnya itu ada di angka 12 ya. Kemudian yang jarum pendeknya ada di angka 11. Jadi dibacanya pukul 11.00 atau pukul 11 tepat. Sudah paham Solihah? Oke, kalau misalkan ya Ustazah kasih contoh lagi, jarum panjangnya ada di angka 12, kemudian jarum pendeknya ada di angka 10. Berarti dibacanya pukul berapa? Betul sekali ya, pukul 10.00 atau pukul 10 tepat ya. Jadi untuk yang angka ya menit di angka 12 itu tertulisnya .00 ya. Jadi kalau yang di sini ya dibacanya 11.00 ya. Karena tidak ada karena menitnya menunjukkan di angka 12. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya ya. Nah, di sini ada jam berapa? Ayo, di sini menunjukkan pukul berapa? Masya Allah ya. Jadi karena jarum pendeknya ada di angka 11, maka kita tulis dulu ya. Tulis 11 titik. Nah, kemudian kita lihat jarum panjangnya ada di angka 3. Ingat ya, setiap dari angka 12 ke angka 1 itu terhitung berapa tadi? Betul sekali, 5 menit. Ya. Jadi karena angka ya atau jarum panjangnya di angka 3, maka kita tulis menitnya dari sini ya. 1 ya 5 menit. Kemudian dari angka 1 ke angka 2 5 menit. Kemudian dari angka 2 ke 3 5 menit. Jadi ada berapa menit semuanya? 15 menit. Jadi bagaimana tulisannya? Betul sekali. Kita tulis pukul 11.15 ya, atau dibaca pukul 11 lewat 15 menit. Sudah paham Solihah ya? Masya Allah. Oke, Ustazah akan kasih satu contoh lagi.
Nah, di sini ayo menunjukkan pukul berapa. Masya Allah. Nah, di sini lihat ya Solihah ya. Ini Ustazah, ini pukul berapa ya? Jarum pendeknya ini ada di antara pukul 9 dan pukul 10. Nah, karena jarum pendeknya belum menunjukkan angka di angka 10, maka kita tulisnya iya, betul sekali. Jadi kita tulisnya jam atau pukul 9. Jadi 09 titik. Nah, kita lihat jarum panjangnya di angka 6. Oke, kita mulai hitung ya dari angka 12 ke angka 6. Nah, coba kita hitung sama-sama ya. Ada berapa menit? 5, kemudian 10, 15, 20, 25, kemudian 30. Jadi, menit dari angka 12 ke angka 6 itu ada berapa menit? 30 menit ya. Jadi kita tulisnya bagaimana Ustazah? Nah, karena tadi kita tulisnya sudah ya untuk jamnya itu 09 titik. Nah, untuk menitnya itu ada berapa tadi? 30 menit. Jadi kita tulis 09.30 atau dibaca pukul 9 lebih 30 menit. Sudah paham Solihah? Masya Allah, gampang ya? Alhamdulillah. Nah, di awal tadi Ustazah sudah menjanjikan latihan. Ya, jadi untuk evaluasi materi satuan panjang, insya Allah Ustazah akan memberikan beberapa latihan. Ya, nah tugas yang pertama, ya, coba kalian salin di buku latihan matematika kalian soal berikut dan hitunglah dengan benar ya. Jadi tadi sudah ya, Ustazah sudah memberikan contoh 1 tahun berapa bulan. Jadi tinggal dikalikan saja ya. Tinggal dikalikan. Misalnya 2 tahun itu berapa bulan? Berarti tinggal dikalikan 2 dikali 12 bulan. Jadi hasilnya berapa? Begitu juga dengan yang minggu ya. 1 minggu itu ada 7 hari, berarti 2 minggu ada berapa hari? Tinggal dikalikan saja ya. 2 dikali 7 hari, jadinya berapa hari? Ya, sudah paham? Oke, kemudian tugas yang kedua ya. Perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, tentukan pukul berapa untuk jam di bawah ini. Jadi, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, kalian tentukan ya, berapa atau pukul berapa jam yang ada di bawah ini. Jadi, tentukan jam dan menitnya. Ya, sudah paham Solihah ya? Alhamdulillah. Oke, sekian dulu materi dari Ustazah. Semoga Antuna semua paham dengan materi kali ini. Dan jangan lupa di murajaah. Jadi misalkan ada yang kurang dimengerti, diulang-ulang lagi, ditonton videonya ya Solihah ya. Atau mungkin ya, nanti kalau misalkan ada yang kurang dimengerti, bisa tanya ke Ustazah. Oke? Oke, kita tutup. Sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.